Ya, saat ini saya dengan pemilik kebun sekaligus pengelolanya. Dengan siapa? Oke, saya Kang Andi Ya, Kang Kurniawan. Andi. Saya ajak. Nah, kebetulan saya mau sedikit wawancara nih, Kang. Untuk luasan GH ini berapa sih? Kalau untuk luas GH Cahyapam itu 6 kali 17. Sampai 17. Ya. Berarti sekitar 100 meter lebih ya? Ya, Seginya ya. lebar 6, panjang 17 meter. Untuk volumenya nih, bisa berapa lubang tanam sih? Oh, ini Dan apa aja sih komoditas sayurannya? kalau untuk di Cahyapam, komunitasnya itu mayoritasnya pakcoy ya. Oke, kali ini ya, Pak Ya, ya. pakcoy. Kalau untuk lubang tanam itu dia nyampe 1.500. 1.500 Ya, tanam. lubang tanam dengan 6 meja. 6 meja. Ya, 6 meja dengan sirkus hanya ada 9 talang. Jadi 9 baris. Oh iya, baik. Untuk satu meja ini kira-kira setelah panen tuh menghasilkan berapa kilo ya? Untuk satu meja dia bisa sampai 20 kilo Kak. Satu 20 meja. kilo. Ya. Kita setiap panen itu seminggu sekali 2 meja. Jadi untuk per pekannya kita bisa nyampe 40 kilo. Berarti di skala lebih cepat Ya, di skala. Jadi nggak sekaligus tanam, sekaligus panen Enggak, karena kita kalau di sekaligus panen cuma sekali aja dapatnya Kang. Oh, Jadi iya. enggak situasi panennya enggak Pertanian stabil. nggak stabil ya. Baik. Dan untuk usianya palsu itu berapa hari sih kira-kira? Kalau untuk usia dia itu dari semai sampai panen ya Kang. Dari semai sampai panen nyampe 30 sampai 35 hari Kang. 35 hari. Tergantung cuaca juga ya. Ya, demi cuaca. Dan untuk perawatannya nih kira-kira apakah ada pestisida kimia atau pakai nabati atau natural gitu? Kalau di sini kan sistemnya GH ya Kang, greenhouse. Jadi kita kalau untuk perawatan itu nggak pakai pestisida Kang. Kecuali kalau emang udah terkena ada hama baru kita kasih. Tapi kalau skala itu nggak ada kita nggak kasih sama sekali. Oh, jadi nggak ada perawatan kayak pestisida sistemik nih sebelum kita semprot dulu. Nggak ada Jadi, Kang. kalau udah kena baru semprot. Ya, kalau kita hanya dari nutrisi aja sih. Berarti meminimalisir obat kimia ya? Iya, karena kan kalau untuk hidroponik tahu sendiri kan ya untuk kesehatan juga kan. Iya. Rasa pun beda ya? Ya, kalau untuk hidroponik sama organik itu, kalau hidroponik itu dominan dia lebih crunchy kan. Rasa crunchy, terus dari segi teksturnya lebih renyah. Gitu. Karena kan dia untuk pakai obat pestisidanya kurang, jadi dia lebih enak, lebih crunchy ya. Ya. Dibanding yang organik sederhana gitu. Yang organik dia kan pestisida, karena kan banyaknya bahan kimia yang dipakai, karena kan dia posisinya di luar. Berarti untuk semua ini fokusnya pakcoy. Kalau kita pakcoy, karena kita di sini itu untuk penjualan kita tergantung konsumennya. Jadi kita udah ada konsumen, dia permintaan pakcoy kita pakai semua. Untuk sementara ini, rencana sih kalau ada kita nyari konsumen lagi mau nanam selada. Tadi kan ada 2 pasar ya? Ya. Ada langsung ke Tengkulak, sama langsung ke jual sendiri ya. Jadi tidak perlu lagi cari pasarnya gitu ya? Ya. Sudah ada pasarnya. Sudah ada pasarnya. Jadi kalau menurut saya itu kenapa sih saya pilih 2 opsi itu? Yang pertama, di sini tuh mayoritasnya masih pada banyak Kang yang minat untuk pakcoy. Makanya saya pilih opsi 2 karena di sini ada minat. Jadi setiap kali saya panen, saya pasti ada yang beli. Jadi gitu. Jadi pun saya pas menuju ke sini kali ini jarang ya di sini ya? Ya, kalau untuk biji Karawang ini kan di sini cuma ada 2 di tempat saya, Cahyapam, sama ada satu lagi di tempat lain masih daerah Karawang. Ya, kalau untuk sayuran. Berarti peluang usahanya gede di sini ya? Ya, kalau untuk karena ada saingan ya. Nah, itu yang pertama udah saingan, yang kedua itu karena masih banyaknya yang udah tentang pertanian di hidroponik kan. Ya, jadi mayoritas ini tuh masih petani konvensional. Ya, itu masih bicara dulu ya, tradisional ya. Karena yang pertama di sini irigasinya juga kurang, yang kedua itu jadi makanya mereka lebih nanam yang kayak umbi-umbian. Mungkin dibilang sedikit lebih mudah ya. Lebih mudah. Cuma ditanam nggak semulai ya.
Baik Pak, tadi kan mungkin banyaknya petani sini tuh ini konvensional kan lebih mudah dan nggak ribet ya Ya. ini. Mungkin ada sedikit saran gitu buat orang-orang yang mau mulai atau buat petani yang mau terjadinya profesional pindah ke hidroponik ini. Yang pertama sih kalau untuk saran yang pertama harus modal dulu kan ya. Modal dulu ya. Yang pertama modal, yang kedua itu yakin, ya kan yakin kalau kita mau. Yang utama itu kita kalau udah mau usaha jangan takut gagal. Karena modal di awal itu sangat ya karena orang mikir pasti modal di greenhouse ini di hidroponik ini paling lebih ini untuk modalnya cukup besar ya kan. Nah jadi kalau untuk memang mau skala kecil dulu nggak apa-apa, skala kecil dulu, yang penting kalau emang dia mau pindah dari konven ke hidroponik dengan skalanya skala rumahan gitu, skala standar. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau berhidroponik jangan takut gagal, kalau emang mau coba ya skala kecil dulu. Dari saya juga pribadi sebelum jadi gede gini, saya dari kecil dulu kan, dari kecil saya ingin coba-coba, alhamdulillah sekarang udah bisa sebesar ini dan sampai sekarang juga masih berlanjut, masih berdiri ya kan? Jadi jangan takut dulu dari awal, kita coba dulu, gagal pasti ada tapi kita coba. Mungkin karena internal dari budget bisa gak sih tanpa tutup jaring ini nih bilangnya atau tanpa atap gitu. bisa kan gitu bisa yang pertama kenapa sih saya ngambil atap ini, yang kenapa saya ambil yang full atap ini itu untuk menetralisir hama masuk. Ya itu yang kedua itu untuk hujan masuk langsung ke sayuran, ke nutrisi. Jadi nggak kecampur nggak kecampur gitu kan, karena kalau emang kita mau full terbuka cuma hanya instalasi aja, mungkin kita yang pertama lebih ribetnya itu kita harus ketika hujan ya kan, kita harus mencopot instalasi pembuangannya kan, agar air nutrisi tidak tercampur dengan air hujan. Karena air hujan tuh asam banget ya, itu yang pertama kita boros dari nutrisi kan. Boros dari nutrisi. Jadi kenapa saya ambil ini, karena kan saya juga kan kalau untuk ngurus hidroponik ini kita nggak selalunya standby di sini ya kan setiap hari. Ini paling ngecek kita walaupun setiap hari paling ngecek kita cuma 1 jam atau 2 jam kita bisa. Jadi ini fleksibel, kalau emang mau kerja di tempat lain atau apa bisa. Jadi semua punya plus minusnya ya. Plus minusnya. Kalau misalnya ada duit lebih baik kayak gini. Ya. Tutup sama pakai atap. Iya. Kalau misalnya kita kurang nih apa bisa, cuma risikonya itu punya pembuangan pas hujan nanti. Ya, yang pertama itu seringnya kasih tidak kayak jadi lebih open ya. Nah, karena kan sama untuk tanaman paksu ini cukup banyak kan, lebih banyak. Dia banyak apalagi kayak serangga-serangga di konven kan banyak kan ya kayak. Ya, betul. Jadi dengan adanya tutup bagian ini jaring, jadi meminimalisir. Meminimalisir untuk hama masuk. Jadi untuk gagal panennya minim lah gitu. Mungkin itu saja ya pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepatnya deh. Coba kalau